Halo dan selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di channel gua Horor Ya Is Back dan bersama gua Fikri, di mana gua membahas hal-hal horor dan eksplorasi horor. Oke, di video kali ini gua bakal mengisi konten 5 of Horror nih cuy ya. Kali ini gua bakal ngebahas 5 tempat paling mengerikan di Jawa Barat. Nah, mungkin saja dari kota-kota yang bakal gue sebutkan nanti mungkin ada salah satu dari kota kalian yang bakal gue sebutkan. So, penasaran kota apa saja yang bakal gue sebut? Langsung aja cek video gua berikut ini. Kelima, Museum Pos Indonesia. Oke, yang kelima ada Museum Indonesia. Siapa yang nggak tahu Museum Indonesia? Ya, kalau lu nggak tahu lu parah sih cuy. Kalau lu nggak tahu lu parah sih cuy. Ini tuh Museum Indonesia gitu coy. Oke, museum ini tuh berdiri di Bandung ya cuy, di kota gua di Bandung. Nah, sebelum gua menceritakan tentang hal horor yang terdapat di museum ini, gue bakal sedikit cerita background atau cerita dibalik dari museum ini cuy. Museum Pos Indonesia merupakan bangunan bersejarah dari zaman kolonial Belanda yang dibangun antara tahun 1931 hingga 1933. Deretan patung-patung di ruang bawah tanah sekilas seperti sedang melihat ke arah kalian. Banyak cerita dan rumor yang beredar bahwa patung-patung tersebut hidup pada malam hari. Nah, bangunan itu dibangun oleh duo arsitektur bernama J. Berger dan Les Gibaudis. Ini awalnya bernama Pos Telegraf dan Telepon atau disingkat menjadi PTT. Pada tahun 1980, Perum Pos dan Giro berinisiatif untuk membentuk panitia memperbaiki dan memelihara koleksi museum yang berkualitas. Dan bertepatan pada Hari Dinas Pos ke-38 tahun 27 September tahun 1983, Museum PTT resmi berganti nama menjadi Museum Pos dan Giro. Nah, selang beberapa tahun, pada tahun 1995 barulah museum ini berganti nama menjadi Museum Pos Indonesia. Dan barang-barang koleksi di museum tersebut itu banyak banget cuy. Contohnya seperti timbangan surat pada zaman dulu, sepeda pos pada zaman dulu, dan beberapa perubahan pakaian atau seragam para pegawai pos zaman dulu, dan berbagai macam koleksi lainnya. Oke, itu adalah cerita dibalik dari Museum Indonesia gitu cuy. Nah, hal horor yang terjadi di sana itu biasanya konon katanya nih ya, yang gua dapat, informasi yang gua dapat itu adalah katanya itu suka ada makhluk-makhluk yang berkeliaran di dalam museum tersebut gitu. Sosoknya yang gua tahu itu adalah sosok hitam, makhluk hitam gitu, kayak shadow people mungkin ya. Memang untuk spesifikasinya gua nggak tahu pasti ya. Yang jelas katanya sih ada satu makhluk yang suka berkeliaran di museum tersebut. Nah, dan yang paling ngeri adalah konon katanya, karena di situ kan banyak patung-patung ya, banyak patung-patung. Nah, katanya patung-patung di situ itu bisa bergerak sendiri cuy pada malam hari cuy. Misalkan lu ya yang kerja di sana gitu ya, ima andai kata gitu ya, misalkan lu lagi kerja gitu, lagi jaga malam, tahu-tahu pas lu sambil iseng-iseng nyapu apa segala macem, tahu-tahu patung tersebut bisa nengok lu gitu. Anjing, serem bangsat. Keempat, Goa Sunyaragi. Oke, yang keempat ada Gua Sunyaranggi yang terletak di kota Cirebon ya. Jadi si gua ini itu katanya itu gua yang bentuknya itu aneh gitu cuy. Jadi kayak kumpulan-kumpulan atau tumpukan-tumpukan batu-batu karang laut gitulah pokoknya. Nah, untuk selengkapnya gua bakal cerita ya background dibalik dari Gua Sunyaranggi ini cuy. Jadi Gua Sunyaragi itu berlokasi di kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, konon katanya goa ini tuh merupakan tempat pertapaan salah satu wali Songo, yaitu adalah Sunan Gunung Jati. Dibangun sejak tahun 1529 oleh Cicit Sang Sunan. Bangunan tersebut kemudian dikembangkan kembali pada tahun 1703 dan tahun 1775. Sunyaragi itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu adalah sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raga. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat
beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Tak seperti layaknya gua, bagian luar gua ditempeli dengan karang yang berasal dari Laut Selatan atau Laut Kidul. Gua ini tidak terbentuk secara alami, namun dibuat dan bagian luar gua dilapisi dengan batu karang dari Laut Selatan. Dan konon katanya dibantu oleh makhluk halus dalam pembuatan gua tersebut. Dan itu ada juga gua pengawal yang merupakan tempat para pengawal Sunan beristirahat. Struktur gua tersebut dibuat pendek dengan tujuan agar mereka yang masuk ke dalamnya menunduk. Arti dari gestur tersebut adalah menandakan hormat pada yang lebih tua atau lebih tinggi jabatannya. Ada juga gua Langse yang merupakan gua saluran untuk mengalirkan air ke persawahan penduduk zaman dulu. Namun seiring berjalannya waktu, goa tersebut tak lagi mengeluarkan air dan persawahan mulai terhentikan oleh rumah warga. Ada juga satu hal mistis terkait lorong yang disebut bisa tembus ke Mekah hingga Cina. Ini berlokasi di belakang pelataran Gua Arga Jumut. Di dalam ruang tersebut hanya terdapat ruang sempit dengan luas 1x1 meter. Mitosnya ruangan sebelah kiri bisa menuju ke Cina, sedangkan sebelah kanan menuju ke Mekah. Diyakini Wali Songo dan orang tua zaman dulu bisa ke Tiongkok dan Mekah melalui lorong tersebut. Lalu ada juga patung yang berada di kawasan gua tersebut yang katanya juga memiliki aura mistis, yaitu adalah patung perawan Sunti. Terletak di depan mulut gua petang dan berbentuk seperti tugu kecil. Mitosnya adalah jika ada anak gadis yang belum menikah menyentuh patung tersebut maka akan susah mendapatkan jodoh. Dan mitos yang terakhir adalah merupakan kebalikan dari patung perawan Sunti, yakni membuat cepat dapat jodoh. Gua Kelanggengan berasal dari kata langgeng yang artinya abadi, awet, tahan lama. Mitos jika orang yang belum menikah masuk ke gua ini maka akan cepat dapat jodoh, dan bagi yang sudah punya jodoh maka akan semakin dilanggengkan. Hal ini membuat orang-orang beranggapan jika tak sengaja menyentuh patung perawan Sunti maka cukup masuk ke gua Kelanggengan untuk menangkal mitos dari patung perawan Sunti. Oke, tadi adalah sedikit cerita di balik dari Gua Sunyaranggi. Maksud gua, wow, lu bisa pergi-pergi gitu ke luar negeri dengan instan banget, dengan gampang banget dengan masuk ke lorong tersebut, dan tahu-tahu lu bisa tring anjir. Tapi katanya sih itu bukan raganya tapi jiwanya yang keliling dunia gitu cuy, bukan raga kita. Raganya tetap stay di tempat tapi ruh kita keliling-keliling dunia. Wow, itu amazing banget sih. Ketiga, Curug Panjang. Oke, yang ketiga ada Curug Panjang ya. Nah, sebelum gua bahas mengenai hal mistis di dalamnya, seperti biasa gua bakal sedikit cerita di balik dari Curug Panjang ini cuy. Curug Panjang yang terletak di Desa Citamiang, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Curug Panjang ini merupakan bagian dari lereng Gunung Paseban. Curug Panjang mempunyai visualisasi yang berbeda dengan curug pada umumnya. Jika biasanya sebuah curug tinggi sehingga air yang mengalir jatuh ke bawah, maka tidak halnya dengan Curug Panjang. Bentuknya memanjang seperti sebuah seluncuran. Namun kalian tidak diperbolehkan seluncuran di area Curug Panjang ini. Hal tersebut dikarenakan tepat di bawah aliran air Curug Panjang terdapat pusaran air yang akan sangat berbahaya jika kamu mendekatinya. Mitos yang berkembang sekitar Curug Panjang ialah konon katanya area Curug Panjang ini merupakan area portal menuju dunia lain. Terdapat beberapa pintu yang tersebar di lokasi Curug Panjang yang bisa membuat kita masuk ke sebuah kerajaan dari dunia lain, di mana merupakan tempat bertemunya para raja Nusantara. Oleh sebab itu, para pengunjung yang datang diharapkan tidak ada kesombongan dalam hatinya atau tingkah laku yang tidak santun. Hal itu dikarenakan akan ada yang selalu mengawasi kita saat berada di Curug Panjang. Peristiwa pilu yang pernah terjadi di Curug Panjang ialah sekitar tahun 2017, di mana ada seorang pemuda yang tewas tenggelam di dalam kolam. Sesaat setelah melompat dari batu bersama ketiga temannya, keempat pemuda tersebut melompat tanpa menggunakan pelampung. Diperkirakan pemuda tersebut terbawa oleh pusaran air yang berada dekat dengan lokasi lompatan. Oke, tadi adalah di balik cerita mistis dari Curug Panjang. Oke, nah maksud gua yang bikin ngeri itu sampai ada korban gitu cuy. Ada korban di tahun 2017 yang sempat tenggelam di curug tersebut. Nah, untuk selengkapnya gua ada sedikit cuplikan mengenai kasus atau
tragedi yang sempat terjadi pada 2017 tersebut ya cuy, yang katanya ada seseorang yang tenggelam. Nah ini cuplikannya. Mana? Dapat ya? Belum. Di sebelah mana sih yang tenggelam? Di situ tadi. Di tengah-tengah? Iya, Kok nggak kelihatan orangnya? itu dalam banget. Kan udah dibilangin tadi sama petugasnya jangan ke situ-situ. Nah, ini rombongan yang loncat-loncat ya? Iya, yang tadi loncat-loncat dari atas itu loh. Oh, itu. Itu orangnya. Itu kelihatan. Itu kelihatan. Itu Mana? tadi kelihatan. Ada ini, ada tangannya, Tangannya. Itu tangannya kelihatan. Itu tangannya. Itu tangannya itu. Itu tangannya. Itu. Ya itu. Itu tangkap. Itu di situ. Kok nggak ada? Tadi udah kelihatan. Itu dia. Kedua, Villa Isola. Yang kedua ada Villa Isola. Oke, Villa Isola ini adalah sebuah villa gitu, sebuah villa di salah satu kota, yaitu kota Bandung, itu kota gua. Nah, seperti biasa gua bakal sedikit cerita background dari si villa ini cuy. Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung juga mempunyai kisah misteri. Adapun spot yang dikenal punya aura mistis adalah Gedung Isola. Gedung Isola dan taman di sekelilingnya seolah memancarkan aura mistis. Entah mengapa terkesan begitu horor. Pada malam-malam tertentu kerap terdengar denting piano yang seperti melodi kematian. Penampakan hantu wanita yang mati bunuh diri juga seolah sudah menjadi urban legend dari gedung yang menjadi ikon Bandung ini. Tak hanya itu, penampakan hantu bule yang tengah berdansa di bagian atas gedung ini juga seolah sudah menjadi rahasia umum. Diduga penampakan hantu bule itu adalah Dominic William Beretti, sang pemilik Villa Isola sendiri. Adapun hantu wanita itu diduga bernama Anna, salah satu anak dari Beretti. Alkisah Gedung Isola dulunya adalah villa milik seorang pria keturunan Indo-Jawa Belanda yang berprofesi sebagai pengusaha media. Lebih tepatnya pemilik perusahaan koran. Gedung ini sendiri dibangun tahun 1933 dan dirancang oleh arsitektur Belanda bernama Prof. Charles Prosper Wolfskomaker. Kisah sang pengusaha koran yang kaya raya dan berganti-ganti wanita namun hidupnya kesepian. Namun sayangnya Beretti harus berakhir dengan tragis. Beretti konon meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat. Hingga hari ini kecelakaan yang menimpa Beretti belum terungkap kebenarannya. Sepeninggalan Beretti, Isola kemudian diakuisisi oleh Savoy Homan dan beberapa waktu kemudian, lebih tepatnya pada tanggal 20 Oktober tahun 1954, dijadikan gedung IKIP UPI Red dan digunakan sebuah kantor rektorat. Oke, tadi adalah dibalik cerita atau misteri yang terdapat di Villa Isola cuy. Nah, maksud gue ini cukup ngeri hantunya juga hantu bule gitu ya cuy. Ya gue juga sebenarnya ada kepikiran gue pengen eksplorasi atau uji nyali ke sana ya, makanya doain aja moga-moga gue ada kesempatan untuk uji nyali di Villa Isola ya. Makanya terus dukung channel gue Hororia is Back dengan subscribe dan like, oke? Jangan lupa. Pertama, Gunung Kunci. Dan yang terakhir adalah Gunung Kunci. Nah ini nih cuy, ini yang paling ngeri nih cuy. Ini adalah wah ini tempat paling the best of horror sih cuy. Maksud gua soalnya di sini tuh banyak tragedi mengerikan yang pernah terjadi pada zaman penjajahan. Nah sebelum gue cerita di balik misteri atau hal horor yang terdapat di sana, gue bakal cerita juga background dari si Gunung Kunci ini. Gunung Kunci adalah salah satu saksi sejarah penjajahan Belanda yang saat ini dijadikan tempat wisata di kota Sumedang, Jawa Barat. Salah satunya berdirinya bangunan benteng pertahanan Belanda yang ternyata memiliki kisah misteri. Gunung Kunci didirikan sejak awal tahun 1914 hingga 1917 yang berlokasi di Jalan Pangeran Sugih, Sumedang, Jawa Barat.
Gunung Kunci merupakan objek wisata sejarah karena di dalamnya terdapat bangunan peninggalan kolonial Belanda yang fungsinya pada saat itu sebagai benteng pertahanan bunker Belanda. Di balik fungsinya sebagai benteng pertahanan, Gua Gunung Kunci memiliki kisah kelam di dalamnya, bahwa banyak sekali kejadian yang sering dirasakan oleh masyarakat sekitar. Contohnya seperti mendengar derap kaki tentara, penampakan wanita Belanda, dan kepala terpenggal yang berbicara dengan memanggil warga dari dalam gua. Konon katanya, di depan pintu masuk gua, banyak tentara yang gugur karena peperangan, entah tentara Belanda atau Jepang. Sehingga banyak potongan kepala yang berserakan dan minta tolong kepada manusia yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib menuju ke ruangan lain. Ada juga sebuah lubang atau mungkin semacam sumur di salah satu ruangan goa di mana menurut sejarahnya berfungsi sebagai penjara untuk penyekapan yang kedalamannya berukuran sekitar 1 meter mungkin lebih dengan panjang 7 meter. Banyaknya tahanan yang ada dalam lubang tersebut membuat mereka mati karena berdesak-desakan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa katanya lubang itu dijadikan tempat pembuangan jenazah pribumi pada saat itu. Oke, itu adalah cerita dibalik dari Gunung Kunci ini cuy. Wow, maksud gua gimana ya, ini ngeri banget sih cuy. Banyak korban-korban yang mati gitu ya cuy. Ada penjara juga di dalamnya. Aduh, gue juga sebenarnya pengen banget sih cuy bisa eksplorasi kembali gitu ya ke tempat-tempat horor gitu, ke tempat angker. Kebetulan juga ini kan di Sumedang gitu, deket juga sama kota gue ya. Doain aja lah cuy, doain aja supaya gue semakin maju ya, bisa kembali mengeksplorasi ke tempat horor. Nah bagi lu nih ya, yang sekiranya lu pernah berkunjung atau wisata ke Gunung Kunci, mungkin lu bisa sedikit spill ya apa aja yang terjadi di sana atau bagaimana kondisi di sana. Lu bisa komen di bawah ya. Atau lu juga mungkin sempat lihat penampakan, boleh banget lu komen di bawah. Oke, gua tunggu komen lu. Oke, tadi adalah 5 tempat paling mengerikan di Jawa Barat. Nah, bagi lu yang misalkan ada tempat hal horor yang lain di Jawa Barat, atau mungkin gua ada yang kelewat atau mungkin gua ada yang kelupaan, lu boleh banget komen di down below. Untuk kritik dan saran silahkan banget, gua tunggu saran kalian di bawah sini. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Sebelum gue tutup video kali ini, bagi kalian yang sekiranya lu punya cerita atau pengalaman horor, lu boleh banget kirim cerita lu di email gua di bawah sini ya. Karena kedepannya gua bakal bikin konten horror ya story, dimana gua akan membaca cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman horor kalian ya cuy. Oh ya, sebelum gue tutup juga, bagi lu semua yang sekiranya lu juga suka dengan gameplay gameplay seru, lu boleh banget subscribe channel gua Fikritis Gaming. Linknya gua cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja ya video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gua karena kedepannya gua bakal terus update video-video menarik dan seru yang pastinya lebih dari video kali ini. Jangan lupa juga follow berbagai macam sosial media gue. Linknya gue cantumkan di deskripsi. Don't worry, they are always there. Terakhir nama gue Fikri dan selamat malam. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.